Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Tepat sebelum dia berlari keluar, sesosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari pintu depan. Sosok perang besi hitam lainnya melompat keluar dari gerbang tidak jauh di depan. Zhu Hengyu tertawa getir, tetapi dia tidak panik. Di antara tiga tombak perak terang di tangan kanan, sebuah surat dari Senro di penjara, dan sosok perang besi hitam itu sekali lagi dipasang di tempatnya. Daya tembak yang tak terbatas ditambah dengan penjara energi sihir ini jelas merupakan kombinasi yang paling kontrol. Kecuali Anda bisa menghindarinya, atau menolak kendali rune. Jika tidak, setelah dipukul, itu harus diperbaiki dan tidak dapat bertindak. Dalam seperempat jam berikutnya, Zhu Hengyu berjalan di sepanjang lorong dan melaju ke depan. Setiap kali melalui gerbang, akan ada sosok perang besi hitam, melompat keluar dari gerbang. Zhu Hengyu tahu bahwa para prajurit besi hitam ini adalah binatang penjaga dari harta karun ini. Adapun harta kesiapan tempur di rumah harta karun, mereka semua adalah emas hitam kacau. Jika Anda berubah di lain waktu, Zhu Hengyu pasti akan sangat senang. Dengan begitu banyak emas hitam, berapa banyak kapal perang emas hitam dapat dibangun? Tapi mulai sekarang, Zhu Hengyu benar-benar tidak bahagia. Antara Zhu Hengyu dan Mercedes-Benz, 3 atau 400 gudang ditemukan berturut-turut. Dalam setiap gudang, sejumlah besar emas hitam diakumulasikan. Jika semua emas hitam yang ditimbun di sini bisa dikirim keluar, dapat dikatakan bahwa ribuan kapal perang emas hitam dapat dibangun. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu tidak punya waktu sama sekali dan mengumpulkan emas hitam yang kacau di sini. Sepanjang jalan cepat, di depan Zhu Hengyu, tangga spiral-spiral muncul. Setelah ragu-ragu, Zhu Hengyu menggertakkan giginya dan bergegas ke tangga. Mengikuti tangga spiral Zhu Hengyu sampai ke bawah, dia dengan cepat memasuki lantai 2. Dari pandangan sekilas, tingkat kedua dari rumah harta kerajaan ini tidak jauh berbeda dari tingkat pertama. Ini juga merupakan bagian yang panjang. Di kedua sisi lorong, ada gerbang yang tertata rapi. Jika tidak ada yang tak terduga, di dalam setiap pintu, ada sosok penjaga perang, menjaga rumah harta karun. Namun, Zhu Hengyu tidak terlalu khawatir tentang sosok penjaga perang. Selama dia tidak bisa kebal terhadap kekuatan hukum, pemenjaraan Zhu Hengyu hampir tidak terpecahkan. Karena itu, Zhu Hengyu terus berjalan di kaki lorong dan bergegas menuju lorong. Tidak lama setelah bergegas keluar, sesosok biru melompat keluar dari pintu depan. Melihat itu adalah sosok perang di tempat perunggu. Bentuk dan volumenya pada dasarnya sama dengan prajurit besi hitam di lapisan sebelumnya. Namun, kecepatan dan kekuatan operasi para prajurit perunggu jelas jauh lebih kuat daripada para prajurit kulit hitam. Selama pelarian, 4 kaki boneka perang itu menghantam tanah. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya, dan segera melambaikan tombak perak Trisula di tangannya. Shen Luo dipenjara dan terbang dengan raungan. Jelas, sosok perang perunggu ini juga tidak bisa dikendalikan oleh hukum imunitas. Di bawah penahanan Shen Luo, dia langsung diperbaiki di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Tanpa memperhatikan banyak tokoh perang perunggu, Zhu Hengyu masuk ke gerbang pertama untuk pertama kalinya. Melihat ke pintu, seperti yang Anda lihat, gudang di dalamnya penuh dengan platinum kacau tertutup oleh meter. Melihat platinum kacau yang memenuhi seluruh gudang, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Begitu banyak platinum kacau cukup untuk membangun kapal perang platinum super raksasa. Bersemangat, Zhu Hengyu tidak mengisi platinum kacau di sini. Tetapi pertama kali, menarik diri dari rumah harta karun, terus mengeksplorasi rumah harta karun di gerbang lain. Terbang jauh-jauh, Zhu Hengyu dengan cepat menjelajahi semua harta di lantai ini. Ada ratusan harta karun di lapisan ini. Ditumpuk di rumah harta karun semuanya platinum kacau. Jika semua platinum kacau dapat diangkut keluar, setidaknya ratusan kapal perang platinum dapat dibangun, sepenuhnya terbuat dari platinum kacau. Sayangnya, masih masalah. Zhu Hengyu sekarang tidak punya waktu untuk mengambil platinum kacau ini. Kalau tidak, platinum kacau di gudang ini saja sudah cukup untuk mengisi gelang Kaisar Es Zhu Hengyu. Berlari sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan tangga menuju lantai berikutnya. Harapan Zhu Hengyu adalah bahwa tangga yang ditemukan Zhu Hengyu ternyata adalah tangga spiral ke atas. Curiga berlari menaiki tangga, segera. Zhu Hengyu sebenarnya kembali ke lantai pertama lagi. Melihat koridor panjang, dan pintu di kedua sisi koridor. Zhu Hengyu menyadari bahwa sudah jelas bahwa kubah kerajaan ini adalah sebuah labirin. Jika Anda ingin pergi jauh-jauh, langsung ke inti rumah harta karun dan mendapatkan harta yang paling berharga, Anda harus menemukan cara yang benar. Jika selalu keluar dari pertanyaan, saya takut itu akan selalu berbalik di lantai pertama dan kedua.
Berhenti di prajurit besi gelap yang bergegas menuju kami, masukkan harta karun terdekat dan lihat ke dalam. Semua akumulasi di rumah harta adalah perunggu kacau. Meskipun perunggu kacau ini juga merupakan sumber daya strategis yang berharga. Tetapi bagi Zhu Hengyu, ini pada dasarnya tidak berguna. Secara umum, perunggu kacau digunakan untuk membuat paduan. Cukup menempa senjata dan baju besi dengan perunggu yang kacau, meskipun kekerasannya cukup, itu terlalu rapuh. Di waktu berikut, Zhu Hengyu berlari gila sepanjang jalan di rumah harta kerajaan, mencari jalan ke rumah harta yang lebih dalam. Tetapi selama lebih dari 30 jam berturut-turut, Zhu Hengyu tidak pernah menemukan pintu masuk ke lantai 3. Namun dalam 2 lapisan ini, semua bahan logam terakumulasi. Meskipun bahan-bahan logam ini telah sangat membantu Zhu Hengyu, secara umum, mereka bukan tujuan Zhu Hengyu saat ini. Dalam sekejap, lebih dari 60 jam berlalu. Purgatory City, yang merupakan ibu kota dari lomba domba setan kota Yangxin. Semua orang telah menjaga 365 pagoda selama hampir 1 minggu. Baik energi dan kekuatan fisik dikonsumsi dengan cepat. Semua orang iblis domba sudah mulai memasuki kondisi kelelahan. Dan pada saat ini, ratusan orang rahasia mengalir keluar dari berbagai bangunan. Diam-diam, mereka berkumpul di aliran orang dan mengelilingi mereka menuju 365 formasi. Terutama di bagian terpencil sudut timur laut kota Yangxin, di sekitar menara formasi. Ada lebih dari 3.000 tokoh tersembunyi, diam-diam, bergabung ke kerumunan orang-orang klan iblis. Arai besar telah dibuka selama lebih dari 60, hampir 70 jam. Selama ada 12 jam lagi, itu adalah 1 hari penuh. Gudang kerajaan akan sepenuhnya dibuka. Pada saat itu, semua kekayaan di rumah harta kerajaan jatuh ke tangan Zhu Hengyu. Dan ini, yang lolos dari lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, dalam hal apapun tidak diperbolehkan. Karena itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan Zhu Hengyu. Seiring berjalannya waktu, suasana secara bertahap menjadi tegang di 365 menara. 75 jam, 76 jam, 77 jam, paling banyak 3 atau 4 jam kemudian, rumah harta kerajaan akan dibuka secara resmi. Pada waktu bersamaan, di antara kerumunan di sekitar menara pertempuran 365, kehendak semua orang klan iblis hampir mencapai batasnya. Mengambil keuntungan dari lemahnya perasaan orang-orang domba iblis, kelesuan. Di antara kerumunan, orang-orang yang ambisius, yang mulai berbisik berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini rumah harta keluarga kerajaan, tetapi harapan terakhir dari klan domba iblis. Zhu Hengyu itu, pada akhirnya, apakah dia bisa dipercaya? Apakah itu pembohong? Bagaimana jika Zhu Hengyu membuka rumah harta karun kerajaan, mengangkut ratusan juta tahun harta karun, dan kemudian berbalik dan pergi? Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah dia mengambil harta, dia pasti akan menyelamatkan setan domba? Siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak akan segera berbalik dan melarikan diri seperti ahli sihir dan raja iblis lainnya? Dan yang paling penting adalah, siapa Zhu Hengyu ini? Pion yang tidak dikenal, apa yang dia gunakan untuk bertarung melawan pasukan klan iblis? Domba iblis sangat kuat dan memenuhi syarat untuk bertarung melawan kekuatan iblis. Hanya ada beberapa dari mereka. Zhu Hengyu tidak lebih dari seorang penyihir baru dan tidak dikenal. Tentara apa yang dia miliki? Berapa banyak kapal perang yang dia miliki? Selama tidak bodoh, maka hanya sedikit perhitungan, Anda bisa menarik kesimpulan. Hanya ada lebih dari 3.000 kapal perang lapis baja dari klan Moyang. Sekarang, kapal perang ini telah dikirim oleh lebih dari 3.000 komandan sihir dan lebih dari 300 raja iblis. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, Zhu Hengyu terus mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan klan iblis, dan mengatakan bahwa dia ingin melindungi klan iblis. Tapi penjaga apa yang dia pegang? Tanpa battle cruiser yang cukup, apa yang digunakan Zhu Hengyu untuk bertahan? Jika kita mengatakan bahwa Zhu Hengyu memiliki cukup banyak kapal perang, jadi, dari mana kapal perangnya berasal? Mengapa tidak ada yang melihat armadanya? Bahkan, saya belum pernah mendengarnya. Apakah Anda mendapatkannya dari klan iblis? Jika itu benar-benar berasal dari klan iblis, bukankah itu klan iblis? Jika berasal dari klan domba iblis, 3.000 galangan kapal klan domba iblis semuanya berafiliasi dengan Departemen Perang. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada sejumlah besar penjualan kapal lapis baja perang kepada individu pribadi. Karena itu, Zhu Hengyu sangat mungkin menjadi pembohong. Di bawah komandonya, tidak ada kapal perang dan armada. Tanpa armada, dia tidak bisa menghentikan invasi pasukan iblis. Bahkan, seseorang dengan otak kecil mengetahuinya setelah berpikir sebentar. Departemen Militer Iblis Domba telah mengumpulkan kekuatan seluruh domba iblis, dan itu adalah iblis yang tidak bisa bertarung. Zhu Hengyu, mengapa dia harus berhenti dan menghadapi? Dengan serangkaian pertanyaan ini, diangkat. Untuk sementara, semua orang dari klan domba iblis di sekitar 365 menara pertempuran tidak bisa tidak curiga. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, atau bahwa iki mereka terlalu kurang.
Masalahnya sekarang adalah tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk pertanyaan-pertanyaan ini. 3.000 galangan kapal dari klan Moyang, dan 3.000 kapal perang lapis baja yang dibangun, dimiliki oleh tentara klan Moyang. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk memperoleh sejumlah besar kapal perang dan membentuk armada pribadi. Bukannya Departemen Militer tidak mengizinkannya, tetapi bahwa tidak mungkin baginya untuk memperoleh begitu banyak kapal lapis baja pertempuran. Dan yang paling penting adalah, meskipun Zhu Hengyu mengatakan sesuatu yang baik, tetapi di mana armada di bawah komandonya? Mengapa Anda tidak mengatakannya, dan belum pernah mendengarnya? Terlihat, hanya dalam semalam, Zhu Hengyu memiliki armada yang cukup untuk melawan klan iblis. Sebelum ini, armada yang sangat kuat, tidak ada yang tahu, bahkan belum pernah mendengarnya. Jelas pokoknya ini tidak bisa dijelaskan. Pikirkan lagi, jika Zhu Hengyu sama rakusnya dengan setan, tampan dan iblis. Memang mungkin baginya untuk menipu semua orang dengan kebohongan. Setelah kubah kerajaan dibuka, semua persediaan tempur di perbendaharaan kerajaan dihapus. Iblis domba tidak lagi memiliki kesempatan untuk direvitalisasi. Selama harta karun persiapan tempur tetap, domba iblis akan selalu memiliki kesempatan untuk bangkit. Tapi begitu bahan dalam harta karun persiapan tempur ditelan oleh Zhu Hengyu, itu adalah akhir yang nyata untuk. Dengan berlalunya waktu, dengan kerumunan, ambisi dan kebingungan para kariris itu. Perlahan-lahan, suara diskusi di antara kerumunan itu berangsur-angsur bertambah keras. Selama seminggu berturut-turut, semangat dan kesadaran masyarakat kota Yangxin telah melemah hingga batasnya. Dalam keadaan ini, kemampuan berpikir sudah mulai tersebar. Pada saat ini, mereka adalah yang termudah untuk dikipasi dan yang paling mudah tertipu. Karena itu, semua orang mulai panik di bawah dorongan kipas. Mereka yang lebih kuat dan lebih bertekad masih bisa membedakan antara hitam dan putih. Sekarang, alih-alih Zhu Hengyu meminta mereka untuk percaya, mereka hanya bisa mempercayai Zhu Hengyu. Bahkan jika dia tahu Zhu Hengyu, kemungkinan 90% adalah pembohong, dia hanya bisa percaya padanya. Percaya bahwa Zhu Hengyu, klan iblis memiliki sinar kehidupan. Tapi jangan percaya kata-kata Zhu Hengyu, klan setan domba tidak memiliki vitalitas. Karena itu, bahkan jika Zhu Hengyu memiliki lebih banyak celah dan lebih banyak masalah, ia hanya dapat mendukungnya. Bukan karena Zhu Hengyu sangat kredibel, tetapi karena dia tidak punya pilihan. Tapi, meskipun mereka yang lebih sadar tetap bisa membedakan antara hitam dan putih. Tetapi bagi sebagian besar orang domba iblis, kesadaran mereka telah tersebar dan roh mereka mulai merana. Dikipasi oleh orang yang peduli, dia segera menjadi panik. Bagaimana melakukan? Apa yang dikatakan orang-orang itu masuk akal. Zhu Hengyu tidak akan pernah memiliki armada. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarnya? Tidak perlu ragu, tidak peduli dari sudut mana, Zhu Hengyu pasti pembohong besar. Klan iblis yang tidak dapat dilawan oleh seluruh klan iblis. Kenapa dia bertarung sendirian? Ini sama sekali tidak masuk akal. Jika di Menrace benar-benar sangat bagus melawan. Mengapa 3.000 dan lebih dari 300 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis menyerahkan kekuatan dan status mereka? Mengapa menyerahkan segalanya dan mengungsi ke cabang Mozu lainnya? Semua seutuhnya. Kekuatan seluruh keluarga tidak bisa dilawan, konfrontasi macam apa yang bisa dia lawan sendirian? Oleh karena itu, 99% dari Zhu Hengyu adalah pembohong besar. Tidak mungkin. Kita harus menghentikannya. Bagaimanapun, suku Moyang telah mengumpulkan miliaran tahun kekayaan dan tidak dapat jatuh ke tangan pembohong. Segera klan iblis domba yang disihir berdiri dan berteriak keras. Dan segera setelah ada yang mengucapkan mantra, mereka segera merespons. Pada awalnya, itu adalah orang-orang yang tertarik yang mengipasi, berteriak merespons. Tapi segera orang-orang suku domba iblis yang kewalahan bergabung dengan marah. Meskipun banyak orang di kerumunan dapat dengan jelas membedakan antara hitam dan putih dan melihat situasinya dengan jelas, harus dikatakan bahwa semua orang mabuk dan saya bangun sendiri. Tak satu pun dari orang-orang ini, dari 100 orang, dapat membuat satu. Bahkan jika mereka ingin berdiri dan berteriak, suara mereka benar-benar ditutupi oleh teriakan berisik di sekitar mereka. Bahkan jika hanya ada beberapa orang, kekuatannya relatif kuat, dan saya berencana untuk berdiri dan menarik. Namun segera ia dikepung oleh tuan-tuan yang tersembunyi di tengah kerumunan. Di bawah pemukulan, tidak ada waktu atau energi untuk membangunkan semua orang. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, semua orang di kota Yangxin kesal dengan mengipasi kepala mereka. Mereka sudah sangat menyedihkan, menghadapi kematian kapan saja. Tapi Zhu Hengyu yang penuh kebencian masih ingin membohongi mereka dan mengeringkan sumsum tulang mereka. Orang seperti itu, bagaimanapun juga tidak dapat membiarkannya berhasil. Sejumlah besar orang berdiri dan mulai menyerang menara pertempuran 365 di bawah antusiasme penggemar. Tiba-tiba, seluruh kota kekaisaran benar-benar kacau. Di atas sebuah gedung tinggi, Yang Hao berdiri di sana dengan cemberut, tangannya ramah lingkungan, dan seringai tersenyum. Bagaimanapun, modal ini adalah modal.
Itu adalah base camp lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja sihir. Di antara hampir 40 juta orang di kota Yangtze, ada setidaknya 30 juta orang, dan mereka berhubungan erat dengan lebih dari 3.000 sihir tampan dan lebih dari 300 raja iblis. Meskipun lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis telah melarikan diri dari sini, backhand yang mereka atur dan kartu hall masih ada di sini. Dari lebih dari 3.000 setan tampan, dan lebih dari 300 raja iblis, yang tidak ditinggalkan. Setidaknya ada 300,000 sampai 400,000 tentara yang tersembunyi di seluruh kota Yangtze. Meskipun jumlahnya tampaknya tidak besar, itu hanya menyumbang sekitar 1% dari semua orang di kota Yangtze. Tetapi dalam hal kekuatan saja, 3 atau 400 ribu tentara ini adalah yang paling kuat. Cukup pilih satu, semuanya memiliki 60 setan segmen. Yang Hao dan yang lainnya tidak benar-benar ingin mencegah Zhu Hengyu membuka rumah harta kerajaan. Rumah harta kerajaan harus dibuka, dan mereka tidak akan menghentikannya. Mereka lebih didambakan daripada Zhu Hengyu di ruang kerajaan, dan telah mengumpulkan miliaran tahun kekayaan. Dengan kekayaan ini, mereka secara diam-diam dapat mengembangkan kekuatan. Sekali lebih dari 3.000 setan tampan, dan lebih dari 300 raja iblis, sekali lagi mengumpulkan kekuatan besar. Anda dapat berkumpul bersama lagi dan membangun kembali klan domba iblis. Setelah bahan persiapan pertempuran di harta karun kerajaan dapat diperoleh, proses ini akan sangat dipercepat. Dalam waktu kurang dari beberapa tahun, mereka bisa menjadi lebih kuat lagi. Adapun saat ini, orang-orang dari suku Moyang yang masih tinggal di 3.000 pulau suku Moyang sebenarnya ditinggalkan dan lebih rendah. Jika kamu mati, kamu akan mati. Bahkan jika mereka hidup, mereka tidak lebih dari cacing beras yang mengonsumsi makanan dan bahan. The Devil Ship Rache sepenuhnya dibangun kembali oleh elit akan menjadi lebih kuat dan lebih cemerlang. Rumah harta kerajaan ini, pada kenyataannya, mereka bertekad untuk mendapatkannya. Alasan mereka mengipasi orang untuk menyerang menara. Sebenarnya, ini hanya sandiwara. Bagi Zhu Hengyu, lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis tidak tahu. Alasan mengapa mereka ingin mendorong semua orang untuk menyerang menara pertempuran sebenarnya adalah untuk memaksa Zhu Hengyu keluar. Setelah semua backhands dan kartu hall Zhu Hengyu dipaksa keluar, mereka dapat menggunakan kekacauan untuk menyerang dan menghancurkan pasukan di bawah Zhu Hengyu. Setelah kartu Zhu Hengyu dihancurkan, semua dihancurkan dan dihilangkan. Jadi apa yang bisa Zhu Hengyu lakukan sendiri? Bisa dikatakan, suatu ketika kartu Zhu Hengyu habis dan benar-benar hancur. Jadi satu-satunya yang Zhu Hengyu bisa lakukan adalah melarikan diri. Bukan Yang Hao yang membenci Zhu Hengyu. Dalam hal kekuatan pribadi saja, Yang Hao sendiri dapat menyalahgunakan 100 Zhu Hengyu. Dan begitu Zhu Hengyu melarikan diri, maka nama pembohong itu, dia akan memakainya, tidak ingin mencucinya seumur hidup. Pada saat itu, lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, dapat dengan mudah membuka rumah harta kerajaan. Keluarkan persediaan tempur yang tersimpan di harta karun. Dengan cara ini, berkisar dari 100 tahun hingga 1.000 tahun. Lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, akan membangun kembali kekuatan mereka lagi. Pada saat itu, mereka akan dapat memerintah ribuan pasukan dan kembali ke Kepulauan Domba Ajaib. Reproduksi kemuliaan dan kemuliaan klan domba iblis. Untuk mereka, evakuasi tentara adalah retret yang strategis. Tidak peduli kapan, klan domba iblis ini, setelah semua, adalah klan domba iblis mereka. Dimanapun mereka berada, mereka adalah tuan sihir klan domba iblis dan raja iblis. Siapapun yang berani bertarung melawan mereka pasti akan menderita pukulan penuh mereka. Ketika semua orang ingin datang, tidak peduli seberapa lemahnya dia, Zhu Hengyu akhirnya bisa menghabiskan lebih dari 10 tahun dengan klan iblis di Pulau Yangjiao. Di bawah Zhu Hengyu, pasti ada banyak tentara elit. Kali ini, untuk membuka rumah harta kerajaan, Zhu Hengyu pasti telah mengatur banyak pendukung untuk memenuhi tantangan mereka. Oleh karena itu, meskipun di permukaan, mereka diam-diam menghasut orang-orang dari kota Yangtze untuk menyerang menara. Bahkan, secara rahasia, mereka bersiaga di seluruh tubuh, menunggu kemunculan pengaturan Zhu Hengyu, penjaga menara. Sayang sekali mereka semua melakukan kesalahan. Bukan karena Zhu Hengyu tidak ingin membela, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk bertahan. Ada total 365 menara medan perang. Jika ada yang ditangkap, pembukaan medan perang akan gagal. Karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki cukup pasukan untuk menjaga begitu banyak menara. Tentara di bawah Zhu Hengyu sebenarnya sangat kuat. Sejauh menyangkut kekuatan tempur, itu sama sekali tidak kalah dengan iblis yang tampan dan jahat. Tapi Zhu Hengyu selalu bersikeras bahwa tentara itu berharga tetapi tidak mahal. Oleh karena itu, meskipun pasukan di bawah pasukan Zhu Hengyu luar biasa, jumlah setiap pasukan paling banyak hanya sekitar 30.000. Di antara mereka, legiun elit hanya 3.000. Bahkan jika Zhu Hengyu memobilisasi semua pasukan di bawah komandonya, aku takut dia tidak bisa menahan 365 formasi.
Selama lawan memusatkan kekuatannya dan menyerang satu titik, Zhu Hengyu pasti akan kalah. Karena itu, Zhu Hengyu sangat mudah dan melepaskan niatnya untuk menjaga medan perang. Bahkan sebelum Zhu Hengyu membuka menara pertempuran, dia menentukan titik waktu di mana pihak lain meluncurkan serangan. Zhu Hengyu tidak pernah berharap untuk berhasil membuka menara pertempuran. Bahkan pada saat terakhir, penduduk kota sangat kuat dan menjaga semua menara, dan Zhu Hengyu pasti akan menyerah untuk pertama kalinya. Jika benar-benar membuka harta karun kerajaan, Zhu Hengyu masih tidak memiliki kemampuan untuk menjaga harta karun di rumah harta kerajaan. Jauh sebelum harta kerajaan dibuka kali ini, Zhu Hengyu telah mengatur 3.000 penjaga api penyucian, siap untuk menghancurkan simpul batas medan perang, dan mencegah pembukaan medan perang. Saat ini, di ruang konferensi tertinggi di Purgatory Restaurant, 3.000 penjaga api penyucian, semua duduk dengan tenang di kursi, menutup mata mereka untuk mengatur napas mereka. Saya telah menggunakan furugu juta buah ajaib dan menikmati 3.000 penjaga api penyucian yang sepenuhnya didukung Zhu Hengyu, dan jajaran tubuh iblis telah dikultivasi ke tahap ke-80. Meskipun untuk saat ini, karena ramuan lebih dari 80 paragraf, Zhu Hengyu tidak dapat menyediakannya, dan semua orang terjebak dalam paragraf ke-83. Namun meski begitu, ini penuh dengan 3.000 tuan dari dunia iblis. 3.000 penjaga api penyucian tidak hanya memiliki kekuatan api penyucian, tetapi juga kekuatan Senro. Di bawah kombinasi dua kekuatan tempur Purgatory Guard sangat mengejutkan hingga ekstrim. Apalagi setelah diberikan pengawal dekat Zhu Hengyu. Afinitas magis Purgatory Guardian, yang hampir nol, kini dengan panik ditingkatkan menjadi 9:9. Dan ini 3.000 penjaga api penyucian, tetapi telah menggunakan 9 produk ke dalam keberadaan pil ajaib. Di seluruh dunia, kecuali Zhu Hengyu, hanya ada 3.000 penjaga api penyucian, yang telah menggunakan pil ajaib. Sekarang, mereka semua memadatkan tubuh perang iblis surgawi. Bakat dan kualitasnya telah lama luar biasa. Meskipun Zhu Hengyu pernah mengabaikan legiun ini sebelumnya, di pusat api penyucian, setelah Zhu Hengyu memperoleh informasi dari masa depan, semuanya berbeda. Legiun penyucian adalah pasukan yang benar-benar terkuat di dunia. Belum lagi kekuatan keseluruhan legiun penyucian. Dengan kata lain, di Legiun Purgatory, setiap penjaga tidak terkalahkan. Dalam hal kekuatan tempur individu, setiap penjaga legiun penyucian setara dengan Raja Iblis Penyucian. Secara individual, kekuatan tempur mereka tak terkalahkan. Dalam kasus 1 lawan 1, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya perbedaan antara 3.000 penjaga api penyucian ini dan Raja Iblis Api Penyucian adalah bahwa kekuatan api penyucian mereka hanya dapat meningkatkan diri mereka sendiri, tetapi bukan tentara mereka. Ini cukup, tentu saja, untuk mengatakan bahwa 3.000 penjaga api penyucian setara dengan 3.000 Raja Iblis Api Penyucian ini memiliki prasyarat. Prasyarat ini adalah bahwa 3.000 penjaga api penyucian ini harus menaikkan pangkat tubuh iblis. Hanya diperlukan untuk meningkatkan basis budidaya dan kekuatan api penyucian ke tahap itu. Bukan untuk mengatakan bahwa sekarang mereka setara dengan Purgatory Demon King. Lebih tepatnya, 3.000 penjaga api penyucian hari ini setara dengan 3.000 patung dan 80 segmen dari Raja Iblis Api Penyucian. Dalam kisaran 80 setan, mereka tak terkalahkan. Mungkin, di dunia ini, ada lawan seperti Kaisar Setan Xuanbing, mereka tidak bisa mengalahkan. Namun, sama sekali tidak ada orang yang dapat mengancam keselamatan mereka. Kekuatan api penyucian, api-api penyucian, adalah kekuatan tertinggi di dunia ini. Di depan api penyucian, semua yang ada di dunia ini akan terbakar. Di bawah pembakaran api penyucian, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan energi yang diserang oleh lawan hanyalah bahan bakar dari api penyucian. Api-api penyucian adalah api yang kuat yang dapat dinyalakan bahkan oleh gas kekacauan. Kekuatan api penyucian adalah kekuatan tanpa batas. Saat pertempuran berlanjut, api-api penyucian dari api penyucian akan terus membakar segala sesuatu di sekitarnya, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Paling-paling, Anda dapat meningkatkan kekuatan hampir 10 setan. Penjaga api penyucian dengan 80 segmen tubuh sihir, setelah demonisasi dihidupkan, ia memiliki kekuatan 90 segmen tubuh sihir. Atas dasar 90 bagian kekuatan tempur, api-api penyucian dapat membakar segalanya dan memperkuat berbagai kualitas diri sendiri. Paling-paling, atas dasar demonisasi, kekuatan 10 iblis dapat ditingkatkan lagi. Pada akhirnya, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri ke tingkat tahap awal kekacauan. 3.000 pengawal penyucian dari tubuh iblis 80 segmen, melalui demonisasi dan kekuatan api penyucian, dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri hingga ke peringkat ke-20. Raih ranah perang kacau tingkat pertama. Perang kekacauan utama, bahkan jika lonjakan tidak dapat membunuh Yang Hao. Yang Hao tidak bisa menahan 3 gerakan. Dalam kasus 1-1, Yang Hao dapat memblokir hingga 3 gerakan, dan langkah keempat pasti akan terbunuh di tempat. Dan Yang Hao, itu telah dipuji karena dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Api Penyucian, dan bahkan melampaui keberadaan Raja Iblis Penyucian.
Tentu saja, semua ini bukan tanpa biaya. Jika Anda benar-benar secara paksa meningkatkan kekuatan tubuh sihir menjadi 20 segmen. Jika Anda secara langsung dipromosikan dari tubuh iblis 80 segmen ke tubuh perang kacau pertama. Jadi setelah Perang Dunia I, Raja Iblis Api Penyucian pada dasarnya dihapuskan. Jika Anda membandingkan tubuh iblis Purgatory Guard dengan kompor, maka kompor ini juga memiliki batasnya. Setelah kekuatan meningkat secara paksa oleh 20 tubuh sihir, nah, ketahanan panas kompor ini mungkin sudah mencapai batasnya. Setelah suhu di tungku, setelah batas daya tahan tungku terlampaui, kemudian seluruh tungku akan berubah menjadi besi cair dan benar-benar hancur. Hal yang sama berlaku untuk Purgatory Guard. Jika mereka benar-benar memaksa posisi tubuh iblis ke titik di mana mereka dapat mengklik sekali Yang Hao yang dikalahkan. Kemudian, setelah mengalahkan Yang Hao, mereka sendiri juga akan berubah menjadi abu dalam api-api penyucian yang mengamuk. Tidak perlu ragu. Tidak peduli dunia mana, tentara penyucian jelas merupakan kekuatan tertinggi. Misi dari pasukan penyucian adalah untuk menghancurkan segalanya. Dengan berlalunya waktu, kekuatan Legiun Penyucian akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hingga akhirnya, ketika Legiun Penyucian memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seluruh dunia akan sepenuhnya hancur di tangan Legiun Penyucian dan berubah menjadi abu terbang. Legiun Penyucian adalah kekuatan destruktif melawan kekuatan ciptaan. Dunia sebenarnya seperti seseorang. Seseorang sebenarnya adalah dunia. Sama seperti orang akan hidup, mati, dunia ini, dan beberapa akan mati. Apakah itu dunia atau seseorang? Ketika lahir, kekuatan kreativitas adalah yang terkuat, dan kekuatan api penyucian adalah yang paling lemah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan kreativitas akan menjadi semakin lemah, sedangkan kekuatan api penyucian akan menjadi semakin kuat. Perbedaan di antara mereka adalah kekuatan api penyucian dan kekuatan kreativitas. Yang paling penting adalah proses ini tidak bisa dihindari dan tidak dapat diubah. Dikonversi ke dunia dan alam semesta. Bintang sebenarnya lahir, tua, sakit, mati. Kembali ke buku. Lantai paling atas dari Purgatory Restaurant. 3000 penjaga api penyucian diam-diam menunggu. Begitu jam mencapai jam 81, menara pertempuran itu masih belum hancur. Kemudian, 3000 penjaga api penyucian akan bertindak sesegera mungkin. Menurut perintah Zhu Hengyu, 3000 penjaga api penyucian akan pergi ke atap di bagian atas restoran api penyucian. Merendahkan, merilis 3000 bola api penyucian. 3000 bola api penyucian akan terbang beberapa ratus meter jauhnya dan mendarat di menara terdekat. 3000 bola api penyucian dibombardir dengan semua kekuatan. Hanya perlu satu putaran untuk mematahkan batas menara. Namun, terlalu jauh untuk mengandalkan bola api penyucian untuk menangkap menara. Namun, jika Anda berpikir bahwa bola api penyucian hanya bergantung pada dampak bola api, maka itu salah. 3000 bola api penyucian, di samping dampak ledakan dari tubuh. Setelah dampak ledakan berakhir, 3000 binatang lava akan mengembun. 3000 binatang lahar akan meluncurkan dampak pada menara. Terbang melintasi jarak ratusan meter, spesies berat ini membombardir menara susunan. Kemudian, ribuan guncangan bumi ditambahkan bersamaan. Kekuatan destruktif yang dihasilkannya dilebih-lebihkan hingga batasnya. Belum lagi menghancurkan menara pertempuran. Bahkan tanah di sekitar menara akan hancur menjadi lubang besar. Di bawah kerjasama dari 3000 penjaga api penyucian, bahkan kekuatan ekaristi cahaya putih hanya dapat mundur dari Sanshe. Dalam menghadapi 3000 binatang lava, dampak bumi yang tak terhentikan, bahkan jika kekuatan ekaristi cahaya putih dekat, hanya bisa langsung dibunuh oleh sampah. Tentu saja, persiapan tangan ini adalah kartu terkuat yang ditinggalkan oleh Zhu Hengyu. Jika kurang dari yang diperlukan, Zhu Hengyu tidak akan pernah mengirim penjaga penyucian. Purgatory Guard adalah kartu haul terkuat Zhu Hengyu. Purgatory Guard juga pasukan yang benar-benar tak terkalahkan. Kecuali dipaksa ke situasi putus asa. Kecuali semua kartu Zhu Hengyu dipaksa keluar. Jika tidak, Legiun Purgatory tidak bisa digunakan. Dalam 2 atau 3 dekade terakhir, Zhu Hengyu memperoleh sumber daya dan kekayaan besar-besaran melalui perdagangan ular laut. Jika semua kekayaan ini diakumulasikan, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar dalam miliaran megabyte. Namun, Zhu Hengyu tidak mengumpulkan terlalu banyak kekayaan. Dalam 2 atau 3 dekade terakhir, 90% dari semua kekayaan yang diperoleh Zhu Hengyu telah dihabiskan untuk penjaga api penyucian. 10% sisanya tersebar dan dikonsumsi dalam semua aspek lainnya. Jika Zhu Hengyu menggunakan semua uangnya untuk membentuk pasukan biasa, dengan kekayaan yang diperoleh Zhu Hengyu selama 2 atau 3 dekade terakhir, dia setidaknya bisa membentuk pasukan yang kuat sebanyak 300 juta. Hanya armada lapis baja pertempuran tak terkalahkan yang bisa membangun 300. Sebanyak 30.000 kapal lapis baja pertempuran dan 300 juta tentara angkatan laut. Dengan jenis baru kapal perang lapis baja, dan 300 juta prajurit angkatan laut elit. Jangan berani bicara lagi. Namun, itu adalah head-to-head melawan armada Nanhai Iblis, armada Jiaxi Hai, dan armada Laut Utara.
Ini benar-benar sepotong kue untuk mengusir iblis keluar dari laut sepenuhnya. Tentu saja, jika Anda ingin mencapai semua ini, Anda tidak bisa hanya punya uang. Itu juga membutuhkan banyak talenta. Butuh banyak bahan, dan dukungan dari Demon Ship Army. Jelas mantan Zhu Hengyu, bahkan jika dia punya uang, tidak bisa melakukan ini. Departemen Militer Domba Iblis tidak dibuka oleh Zhu Hengyu. 3.000 galangan kapal dari suku Moyang milik Departemen Militer, dan mustahil untuk membangun kapal perang lapis baja mereka untuknya. Zhu Hengyu tidak bisa merekrut terlalu banyak tentara elit untuk membentuk armada angkatan laut. Terus terang, bahkan jika tidak ada jumlah uang, Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Karena itu, semua uang hanya dapat ditumpuk pada penjaga api penyucian tanpa batas. 3.000 penjaga api penyucian, setiap orang telah mengkonsumsi ratusan juta bahan dan sumber daya. Semua investasi sepadan. Dengan kekuatan api penyucian, serta pil ajaib, ada banyak harta surga dan bumi. 3.000 penjaga api penyucian ini, meskipun hanya ada 80 segmen tubuh. Namun, di bawah situasi satu ke satu, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan semua biksu dari tubuh sihir 80 potong. Bahkan untuk biksu tingkat pertama di tahun 90-an, mereka masih bisa tetap tak terkalahkan. Bahkan jika keberuntungan cukup baik, mereka dapat bertahan di langit tanpa merusak diri mereka sendiri dan tanpa potensi cerukan. Semakin 10 peringkat, kekuatan unggul mengalahkan peringkat pertama dari Demon Realm. Dari sudut pandang tertentu, Purgatory Guard pada saat ini sudah setara dengan tim 90 segmen setan, kekuatan tingkat pertama dari Demon Realm. Apa arti dari kekuatan 3.000 Kaisar Iblis? Jika mereka bisa tinggal di negara ini untuk waktu yang lama, bahkan jika mereka menghadapi 3.000 tampan iblis dan 365 Raja Iblis yang menghadapi pasukan iblis geng iblis, mereka pasti bisa menang. Ini adalah api penyucian dari api penyucian. Secara umum, Legiun menang dengan kekuatan tim. Legiun yang tak terkalahkan sendirian mengeluarkan bidak kekuatannya mungkin tidak begitu kuat. Perbedaannya dengan Legiun penyucian adalah bahwa kekuatan individu juga tak terkalahkan ketika ditarik keluar secara terpisah. Setelah Legiun dibentuk, Legiun Purgatory menjadi lebih keras dan lebih tak terkalahkan. Kekuatan satu binatang lahar dan 3.000 binatang lahar tentu saja berbeda. Duduk di restoran api penyucian, 3.000 penjaga api penyucian diam-diam menutup mata mereka dan mencoba yang terbaik untuk bernafas. Di kejauhan, terdengar suara bombardir dari pelindung-pelindung menara susun. Mendengar suara yang sangat berisik ini, semua penjaga api penyucian membuka mata mereka bersamaan. Di mata 3.000 penjaga api penyucian, api yang marah naik. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi 3.000 penjaga api penyucian dan Zhu Hengyu memiliki niat yang sama. Melalui rantai jiwa kekuatan Senro dan kekuatan api penyucian, resonansi jiwa, mereka dapat dengan jelas merasakan niat Zhu Hengyu, serta ketulusan yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa Zhu Hengyu bertekad untuk menyelamatkan domba iblis. Untuk klan domba iblis, Zhu Hengyu benar-benar membungkuk dan mati. Awalnya, Zhu Hengyu tidak harus melakukan ini sama sekali. Dia dapat dengan mudah kembali ke Kepulauan Sanyang. Dengan bantuan klan sapi setan, semua orang klan domba setan di Kepulauan Sanyang dipindahkan ke klan setan. Kemudian, menggunakan Kepulauan Sanyang sebagai garis pertahanan, dan bertarung dengan pasukan iblis. Pilihan seperti itu adalah yang paling bermanfaat bagi Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu tidak memilih solusi optimal ini. Dia memberikan opsi ruang perdagangan untuk waktu. Sebaliknya, dia mencoba segala yang dia bisa untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari domba iblis ini. Tapi sekarang, orang-orang bodoh dari klan Moyang ini bahkan menanyai Zhu Hengyu dan tidak mempercayainya. Banyak orang bodoh berdiri dan menyerang batas-batas menara. Apakah mereka tidak tahu? Setelah brankas kerajaan tidak bisa dibuka, semua orang dari klan iblis tidak akan memiliki cara untuk hidup. Semua jenis logam mulia dan langka telah diambil oleh orang-orang Jiang Hai. Jika Anda tidak membuka brankas kerajaan dan mendapatkan pasokan tempur dalam jumlah besar, bahkan jika 3.000 galangan kapal dipulihkan, itu masih sia-sia. Tanpa cukup logam langka, mustahil untuk membangun kapal perang. Semua balok dan kolom penimbangan dari kapal lapis baja perang membutuhkan emas hitam atau bahkan platinum untuk menempa aksesori. Tidak ada logam lain yang bisa menggantikannya. Karena itu, jika lemari besi kerajaan tidak dapat dibuka dengan sukses, maka tidak ada cukup bahan untuk membangun kapal perang baru. Menghadapi orang yang begitu bodoh, 3.000 penjaga api penyucian sangat marah. Mereka menggantikan Zhu Hengyu, dan pasti akan menyerah menyelamatkan para idiot ini. Pepatah lama itu baik, orang miskin ini pasti memiliki hal-hal yang penuh kebencian. Tidak heran mereka akan ditinggalkan oleh 3.000 Tuan Iblis dan 300 Raja Iblis. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang bodoh ini benar-benar memiliki cara untuk mati. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu tidak mungkin berdarah dingin. Mustahil untuk menonton, menyaksikan ratusan juta orang dari klan domba iblis disayat dan dimasak secara brutal ke berbagai hidangan, dan disajikan di meja klan iblis.
Karena itu, bagaimanapun juga, Zhu Hengyu tidak akan menyerahkan orang-orang dari klan Moyang ini. Namun, dalam hati saya, perasaan Zhu Hengyu jelas tidak baik. Selamatkan mereka dengan sepenuh hati, tetapi sebagai imbalan atas kecurigaan dan konfrontasi. Mungkinkah orang-orang ini hanya ingin mati? Waktu berlalu setiap menit. Di 365 formasi, sejumlah besar orang telah bergabung dengan barisan komunitas perlindungan pemboman. Di bawah bombardir semua penghalang pelindung menara pertempuran berosilasi keras. Sisi lain, bagian atas gedung tinggi, Yang Hao sedikit menyipitkan matanya terus berpatroli. Pada saat ini, Yang Hao mencari dengan keras. Coba cari tahu kartu backhand dan hole yang diatur oleh Zhu Hengyu. Namun, setelah lama mencari, Yang Hao tidak menemukan apapun. Masuk akal, jika Zhu Hengyu mengatur kartu backhand dan lubang. Kemudian, jika seseorang mencoba mengipasi orang, seseorang pasti akan berdiri untuk menghentikan mereka yang membuat masalah. Tapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang berdiri untuk menghentikan desas-desus. Kadang-kadang, beberapa orang yang sadar dan pintar mencoba untuk berdiri untuk mencegah semua orang, tetapi mereka juga orang-orang yang tidak terorganisir. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa membujuk semua orang secara teratur. Mungkinkah itu? Zhu Hengyu tidak menyangka bahwa para ahli sihir dan Raja Iblis ini akan berdiri untuk menghentikannya saat ini. Tidak, mustahil. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, tidak mungkin untuk memikirkannya. Bahkan Zhu Hengyu tidak bisa memikirkannya sendiri. Tetapi ia harus memiliki staf dan bahkan penasihat di sisinya. Zhu Hengyu tidak bisa memikirkannya, dan seseorang pasti akan mengingatkannya. Karena itu, Zhu Hengyu pasti tahu. Tetapi sekarang setelah dia tahu, mengapa dia tidak mengatur apapun dan tidak melakukan apapun. Di antara pikiran otak yang cepat, Yang Hao mengerutkan kening, berpikir keras. Tidak baik. Akhirnya, di antara kilatan cahaya di benaknya, Yang Hao memikirkan sesuatu. Jika dikatakan bahwa Zhu Hengyu yakin semua orang akan menghentikannya, ya, pilihannya tidak lebih dari 3. Yang pertama adalah konfrontasi langsung, mencegah semua orang menghancurkan simpul batas medan perang. Namun, jelas bahwa kekuatan Zhu Hengyu saja tidak dapat bersaing dengan 3.000 master sihir dan 300 Raja Iblis. Karena itu, jalan ini jelas merupakan jalan buntu. Opsi kedua didasarkan pada mengetahui bahwa formasi besar tidak dapat berhasil diluncurkan. Setelah mengaktifkan arai besar, Zhu Hengyu menemukan posisi untuk membuka pintu, menerobos arai besar, dan secara paksa masuk ke lemari besi kerajaan. Meskipun Zhu Hengyu tidak bisa mengambil banyak harta dalam waktu yang terbatas, selama dia bisa memasuki kedalaman harta, dia akhirnya bisa mendapatkan sesuatu. Anda bisa mendapatkan banyak harta karun dan bahan langka. Adapun opsi ketiga, ketika kita tahu bahwa Great Array pasti akan gagal, dengan sengaja meninggalkan kekurangan, biarkan 3.000 master sihir itu, dan lebih dari 300 Raja Iblis melompat keluar untuk berhenti, dan menghancurkan pembukaan arai besar. Hasil dari, setelah arai besar gagal terbuka, orang-orang dari klan Iblis Domba mungkin tidak membenci mereka menjadi tulang belulang mereka. Dengan cara ini, sekali Zhu Hengyu dapat menyelamatkan klan Domba Iblis. Ya, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk kembali ke klan Domba Iblis. Ingin mengembalikan kekuatan masa lalu. Jelas tidak mungkin mengembalikan identitas dan status hari itu. Memikirkan ini, mata Yang Hao melebar tajam ke batas. Dengan hanya sedikit berpikir, Yang Hao mengerti. Zhu Hengyu tidak pernah berpikir untuk berhasil membuka rumah harta kerajaan. Sejak awal, dia tahu bahwa awal formasi besar ditakdirkan untuk gagal. Karena itu, Zhu Hengyu pasti telah membuka pintu, memasuki rumah harta kerajaan, dan mencoba yang terbaik untuk mencari harta langka dan sumber daya berharga di rumah harta. Dia menghitung benar, 3.000 setan tampan, dan 300 Raja Iblis akan melompat keluar untuk berhenti. Zhu Hengyu hanya dengan sengaja menggali lubang ini, menunggu mereka melompat. Tidak takut Anda keluar untuk berhenti, tetapi takut tidak datang. Dan begitu mereka datang dan menembak, itu sama saja dengan melanggar jalur. Apalagi yang paling menakutkan adalah, setelah arai besar benar-benar gagal, hasilnya benar-benar terlalu serius. Dari sekarang ke sekarang, lebih dari 3.000 Master Iblis, serta lebih dari 3.000 Raja Iblis, telah melarikan diri ke cabang lain dari ras Iblis. Hosted di bawah sayap cabang Iblis lainnya. Setelah kejadian ini benar-benar terjawab. Apa yang akan dipikirkan cabang-cabang Mozu lainnya tentang mereka dan memperlakukan mereka? Bagi leluhur mereka, mereka sangat kejam dan sangat punah. Nah, sekali sehari, cabang lain dari Demon Rache juga menghadapi masa putus asa. Akankah ini lebih dari 3.000 Master Sihir, serta lebih dari 3.000 Raja Iblis, juga jatuh ke jalan yang sama? Apakah akan seperti ini demi kepentingan pribadi, dan menjebak kehidupan ratusan juta setan, terlepas dari keselamatan pribadi mereka, dan hanya mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pribadi mereka? Matanya melebar ketakutan, dan tubuh Yang Hao menggigil. Setelah pembukaan lemari besi gagal,
Kemudian Zhu Hengyu berdiri dan secara resmi mengeluarkan ultimatum untuk masing-masing cabang dari Demon Rache, memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan Zhu Hengyu dan menghukum para pengkhianat. Dan, dengan sungguh-sungguh peringatkan semua cabang iblis. Hari ini, mereka dapat memperlakukan setan domba dengan cara ini. Jadi besok mereka pasti akan memperlakukan cabang-cabang lain dari Demon Rache seperti ini. Bahkan jika nenek moyang mereka begitu kejam, apa yang bisa mereka harapkan dari mereka? Pengetahuan, itu benar, begitu Zhu Hengyu melakukan ini, mereka benar-benar selesai. Bagaimanapun, sangat mustahil bagi cabang-cabang lain dari perlombaan setan untuk memberi mereka kesempatan untuk tumbuh lagi. Serigala bermata putih seperti itu pasti sangat ditekan. Kalau tidak begitu mereka menjadi lebih kuat lagi, mereka akan menentang tuan mereka. Tidak bagus. Memikirkan ini, Yang Haomeng menginjak kakinya dan minum dengan keras. Meskipun dia baru saja memikirkan hal ini, tidak perlu ragu, Zhu Hengyu pasti merencanakan seperti ini. Jika ini tidak terjadi, banyak hal tidak akan dijelaskan sama sekali. Yang Hao dapat yakin bahwa Zhu Hengyu pasti telah mengatur banyak orang dan menyaksikan semuanya secara rahasia. Bahkan jika lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 Raja Iblis tidak menembak, Zhu Hengyu juga akan mengambil inisiatif untuk mencegah pembukaan formasi besar ini. Lagi pula, jika lemari besi kerajaan benar-benar dinyalakan, Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kas kerajaan. Sekali lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 Raja Iblis kembali. Segera kekayaan dalam perbendaharaan kerajaan akan dibagi dan diambil. Akibatnya, Zhu Hengyu, setidaknya, juga memiliki reputasi tidak kompeten. Bahkan rumah hartanya sendiri tidak dapat disimpan. Siapa yang akan mempercayai Kaisar Iblis seperti itu? Ledakan bergemuruh. Di antara pikiran-pikiran itu, di luar sebuah menara tidak jauh dari Yang Hao. Simpul batas medan perang 9 warna telah dipecahkan melalui persimpangan lantai pertama. Melihat keruntuhan tiba-tiba, itu menjadi simpul pertama di langit. Yang Hao tiba-tiba mengerti. Merekalah yang benar-benar ingin membuka medan perang. Apalagi, mereka datang kali ini untuk membuka rumah harta kerajaan. Jika tidak ada rumah harta kerajaan, ratusan triliun bahan persiapan perang ditimbun. Lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja sihir, tidak tahu berapa tahun untuk bangkit kembali. Meskipun mereka memang mengirim orang untuk mengipasi semua orang dan menyerang medan perang, itu hanya untuk mendapatkan penjaga menara Zhu Hengyu. Ini tidak benar-benar tentang mengganggu pembukaan formasi besar. Melihat simpul yang rusak dari lapisan pertama menara penjaga, orang-orang kota Yangxin di bawah berteriak sorakan dari langit. Di bawah kipas dan cuci otak orang yang peduli. Semua orang sudah percaya bahwa Zhu Hengyu pasti pembohong. Mereka lebih suka mati, dan tidak mungkin bagi klan moyang untuk mengumpulkan miliaran tahun kekayaan dan jatuh ke tangan pembohong. Lihatlah kerumunan orang bodoh yang bersorak di bawah ini. Kulit kepala Yang Hao mati rasa. Tidak, dia harus segera bertindak untuk menghentikan orang-orang bodoh ini dari terus menghancurkan medan perang. Setelah menemukan strategi keseluruhan Zhu Hengyu, Yang Hao telah memahami, bukan mereka yang benar-benar ingin menghancurkan menara pertempuran. Zhu Hengyu, rumah harta kerajaan ini hanyalah jebakan. Sejak awal, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir untuk berhasil membuka brankas kerajaan. Bahkan, sejak awal, lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja setan harus habis-habisan untuk melindungi 365 menara ini. 365 menara berhasil dipertahankan dan berhasil membuka formasi besar. Mereka memiliki sedikit kehidupan. Begitu salah satu dari 365 formasi jatuh, formasi besar akan gagal. Pada saat itu, selama Zhu Hengyu mengambil keuntungan dari situasi ini, dia mengurangi pot hitam untuk lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis. Sehingga mereka dapat sepenuhnya runtuh. Faktanya, setelah harta karun kerajaan benar-benar dibuka, itu adalah akhir Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak bisa menyimpan semua materi di rumah harta karun, dan dia pasti akan dirampok. Setelah ini benar-benar terjadi, Zhu Hengyu tidak bisa menyelamatkan setan domba sama sekali. Selain itu, singgasananya sama sekali tidak stabil. Karena itu, meski di permukaan, Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk membuka rumah harta kerajaan. Namun, pada kenyataannya, Zhu Hengyu sebenarnya membuat game. Jika Anda ingin memecahkan permainan, 3.000 master sihir dan 300 raja iblis harus keluar semua untuk melindungi 365 menara pertempuran. Untuk memastikan bahwa arai besar dapat dibuka dengan lancar. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, Zhu Hengyu sudah akan menipu dan menyalahkannya, dan meletakkan pot hitam di kepala mereka. Tidak perlu ragu, jika mereka tidak melakukan apa-apa pada menit terakhir, Zhu Hengyu pasti akan melakukan tembakannya sendiri dan menerobos salah satu menara. Satu-satunya hal yang Yang Hao tidak yakin adalah tangan belakang yang ditinggalkan Zhu Hengyu, yang dipilih. Belum lagi, Yang Hao sangat ketakutan. Di sudut timur laut kota Yangxin. Sekitar lokasi yang sangat terpencil, dikelilingi oleh lebih dari 100.000 orang kota Yangxin.
Dibandingkan dengan medan perang lainnya, orang-orang dari kota Yangtze di sini adalah yang paling mengipasi dan marah. Di antara lebih dari 100.000 orang di kota Yangtze, lebih dari 300 orang berdiri dan membombardir perbatasan di luar menara dengan seluruh kekuatan mereka. Di antara kerumunan, 3.000 penjaga sihir es bercampur dalam kerumunan. Pada saat yang sama dengan lebih dari 3.000 master sihir, dan mata-mata yang dikirim oleh lebih dari 300 Raja Iblis bercampur ke dalam kerumunan. 3.000 penjaga sihir es juga bercampur dalam kerumunan, mengelilingi sudut timur laut di sekitar formasi ini. Perlu disebutkan bahwa 3.000 Tuan Iblis dan lebih dari 300 Raja Iblis tidak dengan sengaja menargetkan formasi apapun. Di sekitar setiap menara, jumlah penggemar yang mereka alokasikan sama. Di sudut timur laut, lebih dari 3.000 penghasut adalah Ice Demon Guard. Faktanya, bahkan lebih dari 3.000 ahli sihir itu, dan juga lebih dari 300 Raja Iblis tidak melakukannya. 3.000 penjaga Iblis es pasti akan menembak, mengipasi dan membingungkan warga sipil, dan meledakkan simpul menara. Terutama pada saat terakhir, mereka secara pribadi akan menembak, membombardir simpul medan perang secara paksa, dan memadamkan medan perang. Bagaimanapun, rumah harta kerajaan ini tidak bisa dibuka. 3000 Ice Magic Guard telah menyempurnakan 3.000 core kristal Xuanbing yang diperoleh Zhu Hengyu dari Ice Palace. Tidak hanya mereka memiliki jejak kekuatan es hitam, tetapi setelah memperbaiki inti kristal es hitam, panah es yang mereka luncurkan akan mengembun menjadi raksasa es hitam setelah mengenai target. Dari sudut pandang penampilan, Xuanbing Behemoth adalah kera es Taigu dengan ketinggian 2 meter dan sosok yang sangat kuat. Kekuatannya luar biasa, terutama pertahanannya hampir tak terkalahkan. Lebih dari 3.000 inti kristal Xuanbing, tetapi direndam dalam lapisan es Xuanbing, direndam selama puluhan juta tahun. Dalam puluhan juta tahun, kekuatan kutub yang kuat telah terkondensasi dalam inti kristal 3.000 Xuanbing. Kekuatan wilayah kutub dan kekuatan Xuanbing digabungkan menjadi satu. Monster hitam yang dipanggil hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dihancurkan, itu dapat diperbaiki secara instan. Kecuali jika Anda dapat secara instan meledakkan Xuanbing Behemoth menjadi terak. Jika tidak, bahkan jika Anda telah menderita kerusakan yang lebih parah, pada akhirnya akan diperbaiki dengan cepat. Dan ingin meledakkan Xuanbing bis raksasa menjadi terak. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan dengan tuan yang dikenal. Kecuali itu adalah kekuatan tubuh perang yang kacau, jika tidak makhluk es hitam ini tidak terkalahkan. Bahkan jika Anda tidak bisa menyakiti lawan, Anda tidak akan pernah terluka oleh lawan. Raksasa lava yang dipanggil oleh penjaga api penyucian memiliki kata-kata destruktif yang paling kejam. Kemudian Xuanbing Behemoth yang dipanggil oleh Ice Demon Guard memiliki kekuatan pertahanan terkuat. Untuk memastikan bahwa tindakan kali ini sangat mudah, Zhu Hengyu mengirim 2 kartu truf. Namun, dalam prioritas, Ice Demon Guard bahkan lebih dekat. Mereka akan memulai tangan mereka pada jam ke-80, dan mereka harus benar-benar menghancurkan menara pertempuran dalam waktu 1 jam. Jika Ice Demon Guard dicegah dari menyelesaikan misi tepat waktu, kemudian, penjaga api penyucian akan mulai, dan benar-benar meledak simpul formasi. Kekuatan destruktif kekerasan yang tak tertandingi dengan penjaga api penyucian. Di dunia ini, tidak ada kekuatan untuk menghentikan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, baik Ice Demon Guard maupun Purgatory Guard adalah pasukan prioritas utama. Sebelum keduanya, ada pengawal setan surgawi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel